Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak Nadira, saya Arif Bijaksana Sakti dan Negara dari Fakultas Ilmu Administrasi. Akan coba mempresentasikan beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas dari metodologi penelitian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang kualitatif. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nanti saya coba tanyakan ke Mbak Nadira ya. Ini silahkan nanti feel free aja jawabnya. Jadi hari ini Mbak Nadira tidak terlalu tertekan kan pada Ya, kondisi yang sehat ya. ya, ya. Tidak ada paksa untuk menjawab, itu serah dari Mbak Nadira. Mbak Nadira sekarang nama lengkapnya siapa ya? Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Nadira Ruri Kusuma Putri. Oke, ada status dan pekerjaan pendidikan bisa diceritakan Mbak Nadira? Baik, untuk apa namanya? Untuk status saya masih apa namanya? Lajang. Pekerjaan saya sebagai guru di apa? Di perusahaan swasta seperti itu, dan pendidikan saya pendidikan terakhir S1 di UI, dan sekarang S2 di UI di fakultas yang sama juga, Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Inovasi dan Entrepreneurship untuk S2. Oke, berarti Mbak Nadira ini memang berkecimpung di dua pendidikan ya berarti ya. Ini berarti hebat deh. Kayaknya pelita bangsa jadinya ya, guru. Mbak Nadira lahirnya di mana ya? Kalau boleh tahu, bisa ceritakan sedikit nggak latar belakang pada waktu kecilnya, kira-kira di mana ya? Baik, saya lahir di Bandar Lampung, dan apa namanya, dan kemudian saya latar belakangnya sendiri saat masa kecil di Depok, seperti itu. Di Depok saya kemudian sampai saat ini juga di Depok juga, seperti itu. Untuk saat ini saya tinggalnya di Depok juga. Ya, terima kasih. Untuk masa kecil saya sekolah di SD di Depok, kemudian SMP SMA-nya mulai di Jakarta seperti itu. Dan sekolah masa kecil saya sendiri adalah sekolah swasta seperti itu, sekolah SD Islam seperti itu kurang lebih. Ya, terima kasih. Berarti di daerah lingkungan ini ya, pendidikan, maksudnya sekolah kan Depok kita kenal kayak di daerah UI kan, gitu kan banyak. Ya, Hmm, ya, ya. benar ya, ini semua. Lanjut nih Mbak Nadira, saya mau pengen tanyakan sedikit terkait dengan apa kira-kira hobi Mbak Nadira ini apa ya kira-kira selama ini? Hobi saya sendiri eh, membaca membaca buku, menonton film seperti itu. Nonton film, berbagai macam film, film Korea, film Barat, Hmm. film-film luar negeri, mohon maaf maksud saya, film-film yang besar gitu ya, film-film di bioskop yang apa, Indonesia atau luar negeri itu semua, asal menonton film seperti itu. Ya. Baca bukunya kira-kira baca buku apa ini ya? Yang Mbak Nadira pendidikan atau Buku Bukunya juga macam-macam, bisa buku-buku pendidikan ya, buku apa namanya, buku pintar, atau baca di internet apa harian-harian gitu, berita-berita terkini, atau dari yang penting atau tidak penting, yang ringan atau yang berat, ya ada, saya baca semua? semua. Senang semua. Berarti dulu kalau ada koran senang baca koran, berita itu senang ya berarti dulu ya. Zaman Ya bisa bisa jadi bisa dibilang begitu ya. iya, 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 iya. Jadi antara ini kan saya Mbak Nadira ada dua nih hobi paling Ya. paling ketertarikan yang paling Mbak Nadira gemari itu antara menonton sama membaca, mana yang lebih lebih tertarik Mbak Nadira, lebih sukai lah ini hobi ini. Apa yang paling digemari gitu ya? Hmm. Dari beberapa, sebenarnya lebih ke ini sih, menonton ya. Menonton karena hiburan kan, apa, buat stres seperti itu. Berarti lebih enak menonton ya, karena kan Iya, mungkin sambil belajar juga, tidak membaca, tapi mendengarkan juga bisa jadi pembelajaran juga, Pak Nandira ya. Berarti iya. bukan hanya nonton film movie ini ya, atau ada kayak Discovery mungkin senang gitu ya, Mbak Nandira ya, gitu ya. Apa saja sih, drama bisa, apa, nonton apa, berita-berita juga,
berita misalnya tentang ya tadi seperti saya bilang berita yang selain baca juga tentang berita apa yang sedang ngetren seperti itu atau tentang BBC itu kadang saya nonton atau berita apa sih tentang live tentang gaya hidup di Jepang misalnya itu kan kadang ada tentang budaya Jepang tuh juga misalnya saya suka. Jadi bisa juga itu. Iya, iya, iya. Berarti ini ya karena tadi kan tadi Mbak Nana sempat bilang itu kenapa hobi ini paling disukai karena bisa relief stres ya, kira-kira kayak gitu ya, lebih Ya. enak akhirnya semua. Terus ada nggak pengalaman Mbak Nadira ini terkait dengan hobi ini yang membuat Mbak Nadira tuh makin menyukai hobi atau positifnya dari hobi Mbak Nadira punya pengalaman apa ya kira-kira yang terkait hobi ini? Contoh lah misalnya orang senang dari hobinya senang renang kan gitu. Nah, taunya dia ikut SEA Games kan itu kan sebuah pengalaman yang Ya. kalau Mbak Nadira ini terkait dengan movie ini apa kira-kira yang membuat Mbak Nadira wah saya Kalau kalau film sebenarnya saya dulu kecil cita-cita jadi artis, jadi model, tapi ya apa terus mungkin diurungkan niatnya gitu ya di mm, bidang apa entertainment jadi penikmat nonton aja seperti itu paling kurang lebih itu sih kalau menulis sebenarnya suka baca dulu pernah buat novel tapi ini sih kalau buat dulu buat novel dengan sama teman-teman gitu waktu apa namanya SMP ya bareng-bareng terus nggak jadi gitu kita buat mm. bareng apa pembuatan bersama tentang novel tapi nggak diterusin. Berarti masih terkaitan ya. Berarti kan kalau dalam bisa jadi sutradara juga, menulis Hmm. naskah ada gitu ya. Jadi Iya, pada pesan ya udah nonton aja deh, nonton aja. paling blogging sih Mbak, Pak. Apa? Saya membuat blog gitu. Jadi Oh, iya, 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 iya. membuat blog itu saya buat apa namanya pernah kejuaraan finalis sih. Hmm, Eh, Finalis, tapi karena eh, waktu itu belum hadir, lupa pas apa namanya pengumuman finalnya. Jadi saya tidak baru finalis tidak diumumkan pemenang karena syaratnya kalau mau pemenang datang. Jadi kita waktu itu belum sempat datang jauh di Mangga 2 waktu itu. Jadi nggak dulu gitu finalis blog ya tentang terumbu karang terus saya blogging dulu jualan bisnis MLM dari situ hmm, dan apa namanya sekarang kerja oh ya saya magang magang itu saya kan di perusahaan nasional Trans 7 iya, dulu iya, tuh iya. sama di magang di perusahaan TV online sebelumnya UCS TV itu buat berita riset berita tuh dari nulis-nulis akhirnya dikembangkan mungkin lebih itu sih kalau untuk nulis sehingga magang di Shopee juga Hmm. saya digital marketing ya, blog konten, berita-berita fun, berita-berita fun read gitu ya. Ya itu sih paling. Berarti hobi Mbak Nadira ini bisa menghasilkan pendapatan juga ya berarti. Ya, Wah hebat, iya. ini bagus banget Mbak Nadira. Makanya mungkin ya bisa sangat menjadi contoh ini Mbak Nadira bisa hobinya. Terus Mbak Nadira saya ingin tahu sedikit ini Mbak Nadira terkait dengan kira-kira orang tuanya atau saudaranya hobinya apa ya kira-kira? Oh, kalau orang tua saya hobinya main ini, main apa namanya musik dia Hmm. piano, bass gitu ya. Dia punya band, punya apa suka nge-record gitu kalau main bass. Kalau ayah saya gitu ya Iya, punya iya. punya grup band sama teman-teman kuliahnya gitu. Terus pernah manggung juga gitu ya waktu kuliah. Hmm. Terus apa lagi ya? Lebih ke musik-musik musik-musik yang lebih ke bass gitu ya. Terus ibu saya suka piano, dia suka apa ya namanya puisi gitu ya. Iya, iya, iya. Ya gitu sih apa namanya suka ya dari situ ke lebih ke sastra mungkin ya. Iya itu Iya. sih. Ini Mbak Nadira adik-beradik ada berapa ya? Ada Saya sendiri aja saya atau anak saya anak tunggal. anak tunggal? Alhamdulillah. Paling berarti menjadi paling anak tersayang ya dari antara semua semua anak Eh, semuanya berarti. tapi dididik untuk disuruh mandiri sih kayak apa namanya jangan manja seperti itu. Kelihatan Mbak Nadira sekarang Mbak Nadira kan ya lebih ke mana? Seluruh lini Mbak Nadira masukin kan sampai S2 juga. Ya mungkin Mbak Nadira ini prinsipnya mandiri juga kan ininya semua kan terkait dengan Ya. apalagi ini kan semua.
Saya kira itu aja sih Mbak Nalita, saya ini kan mau tanyakan. Mungkin ini karena dari tugas kita mungkin nanti saya coba rangkum dan saya izin nanti untuk dapat diekspos mungkin ke teman-teman yang untuk di ini aja di kelas kita aja kira-kira itu ya. Iya, Saya iya. izin untuk menginginkan sampai nanti Mbak Nira nggak setuju nih saya ekspos kan Iya, sebagai inilah apa namanya eh, apa orang bilang ya tanda-tanda ini tanda untuk sebagai disclaimer-nya dari Mbak Nadira kan gitu. iya, Ya, terima kasih Mbak Nadira. mm, Mungkin itu aja sih bisa tanyakan. Terima iya, kasih atas semua jawaban yang Mbak Nadira berikan ke saya. iya, Berkata, mohon maaf kalau saya ada sedikit perkataan saya yang salah. Terima kasih. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.